perhitungan tekanan tanah. Nah, perhitungan tekanan tanah nanti ada contoh soalnya ya. Tetapi saya akan jelaskan dulu di sini sudut-sudut yang menjadi perhatian kita dalam menghitung koefisien tekanan tanah yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap tekanan tanah sendiri ya. Nah, kita lihat dulu pada tembok gravitasi maupun tembok cantilever ada titik yang namanya A ya. Nah, sudut alfa itu dikatakan sama dengan 0 apabila dia secara vertikal ya. Secara vertikal temboknya itu alfanya akan sama dengan 0. Dengan kata lain, untuk tembok cantilever, kalau kita lihat ini A, maka bagian konstruksi adalah sebelah kiri ini, sedangkan bagian kanannya adalah bagian tekanan tanahnya, maka pembatasnya adalah vertikal, garis vertikal ini. Sehingga untuk alfa di tembok cantilever pasti 0 karena dia berhimpit dengan garis konstruksi di sini ya. Oke. Untuk yang gravitasi Anda perhatikan garis konstruksi ataupun pembeda antara konstruksi dengan tekanan tanah adalah garis kemiringan dari tembok ini, ya, garis merah ini. Sehingga kalau kita lihat dari acuan tadi, ya, acuan untuk menghitung berapa alfanya yang ini, maka dia masuk ataupun miring ke kanan. Dengan demikian alfanya adalah negatif. Apabila kemiringan temboknya ke depan atau masuk ke dalam temboknya, maka alfanya adalah positif ya. Begitu juga dengan tanah di belakang tembok, garis biru ini ya. Apabila dia naik dari horizontal, maka betanya adalah positif, dan apabila betanya itu sejajar atau horizontal, itu betanya akan sama dengan 0. Apabila kemiringan tanahnya ke bawah, ini betanya akan negatif ya. Sudut delta itu yang 2/3 dari sudut geser dalam biasanya, itu apabila deltanya tegak lurus dari kemiringan tembok di belakang ini, maka deltanya akan 0, sedangkan dia akan naik ke atas, deltanya akan positif, sedangkan ke bawah deltanya akan negatif ya. Nah, kita lihat sekarang rumus koefisien tekanan tanah horizontal dari Bloom. Rumusnya adalah sebagai berikut ya. Anda perhatikan di sini antara koefisien tekanan tanah aktif, A ini aktif horizontal, dan koefisien tekanan tanah pasif horizontal. Rumusnya hampir sama, bentuknya sama, cuma tanda plus minusnya akan berbeda. Anda perhatikan yang ke AH bagian atas ini sudut geser dalam ditambah dengan alfa ya. Nah, untuk yang aktif, sedangkan untuk yang pasif sudut geser dalam dikurangi alfa ya. Begitu juga yang ini ya. 1 plus di sini 1 minus yang untuk pasifnya. Sedangkan untuk bagian atas ini ya sinnya, bagian sinnya ini Anda perhatikan ini plus, bawahnya minus, ini minus, bawahnya plus. Hanya bedanya di situ saja, yang bawah ini untuk cos, ini sama ya, delta min alfa. Nah itu, jadi kita harus mempunyai 4 sudut, yaitu alfa, beta, delta, dan sudut geser dalam sendiri. Nanti kita coba ngitung ataupun kita lihat contoh soal dari setiap temboknya ya, baik itu tembok gravitasi maupun tembok cantilever. Berikutnya mungkin yang harus diperhatikan adalah ini KAH sebagai penjelasan saja, koefisien tekanan tanah horizontal aktif dari Bloom. KPH koefisien tekanan tanah horizontal pasif dari Bloom. Alfa itu adalah sudut inklinasi tembok. Jadi kemiringan tembok ini kita sebut dengan sudut inklinasinya. Kemudian beta, sudut inklinasi tanah. Ya, kita istilahkan inklinasi dari tanah, jadi kemiringan tanah di belakang tembok. Ya, plus apabila dia ke atas dan minus apabila dia ke bawah.
Kemudian delta, sudut geser tembok dengan tanah. Nah, yang tadi ya, ini nanti berdasarkan rumus yang ada, tangen delta min alfa itu adalah koefisien gesek ya nanti antara tembok dengan tanah ya. Kemudian sudut geser dalam tanah sendiri ini adalah mektannya ya, sudut geser dalam tanah. Nah, sudut geser tembok dengan tanah delta itu bisa kita ambil antara 1/3 sampai 2/3 dari sudut geser dalam untuk tanah yang non kohesif. Jadi yang non kohesif misalnya pasir, banyaknya pasir ya, itu bisa kita ambil 1/3 sampai 2/3 dari sudut geser dalam ya. Sedangkan untuk yang tanah yang kohesif 0 sampai dengan 1/3 dari sudut geser dalam ya. Kohesif ini ya. Catatan lagi, alfa, beta, dan delta nilainya adalah 0. Maka rumus yang panjang tadi Anda bisa buat singkat. KAH sama dengan tangen kuadrat 45 minus sudut geser dalam bagi 2. Sedangkan KPH-nya adalah tangen kuadrat dari 45 tambah sudut geser dalam bagi 2. Ya. Apabila alfa, beta, dan deltanya adalah 0. Ya, jadi rumus yang panjang ini bisa disingkat dengan menggunakan tangen kuadrat ya. Oke, sampai di situ mungkin saya sudah menjelaskan mengenai perhitungan tekanan tanah. Nanti kita lihat contoh soalnya dengan lebih jelas lagi. Silakan kalau ada pertanyaan.